Hai minasan, konnichiwa. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang Nenmatsu Chose. Jadi Nenmatsu Chose itu apa sih? Ya mengingat gini deh, di Jepang itu kan kita banyak banget ya ngebayar. Ada yang namanya kayak pajak penghasilan, terus pajak asuransi kesehatan, dan lain-lainnya gitu, pajak daerah segala macam gitu. Dan emang kalau kalian lihat video aku yang tentang gaji itu kan banyak sekali ya rentetan potongan-potongan, selain potongan apartemen, selain potongan gas listrik, juga di situ ada beberapa potongan-potongan. Nah itu, jadi memang resikonya kalau kalian bekerja di Jepang sebagai pemagang atau pakai visa Tokutegino atau visa engineering atau bahkan penduduk Jepang, warga Jepangnya pun juga akan dikenakan yang namanya pajak perpajakan lah ya, anggap aja gitu. Nah, yang kali ini aku mau bahas itu tentang Nenmatsu Chose. Jadi, gimana sih penjelasannya dan apakah nanti uang Nenmatsu Chose itu akan bisa balik ke kita? Terus apa aja yang harus kalian lakuin? Tonton videonya sampai habis ya, biar kalian paham. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kurang paham, silahkan komen atau DM langsung di IG aku. Insya Allah aku bales, tapi kalian harus sabar ya. Insya Allah pasti aku balas satu persatu, oke? Okay? Nah, Nenmatsu Chose ini adalah pajak penghasilan ya. Jadi nanti dalam 1 tahun kita itu kan bayar yang namanya pajak penghasilan. Jadi dari gaji kita nanti berapa persennya kita harus wajib membayar yang namanya pajak penghasilan. Nah, selama kita mendapatkan gaji, ya mendapatkan penghasilan, jadi kita akan diminta untuk melaporkan pajak penghasilan. Nah, nanti ini biasanya terjadi di bulan November gitu. Kalau misalnya nanti perusahaan kalian tidak memberikan formulir, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa mengurus Nenmatsu Chose ini ya, pajak penghasilan ini. Jadi nanti itu biasanya terjadi di bulan November. Nah, itu biasanya dari perusahaan akan memberikan formulir, ya kan? Formulir itu nanti kita isi dan di situ ada beberapa syarat, beberapa dokumen yang harus kita penuhin. Nah, dokumen yang diperlukan itu kalau saya ya sebagai Tokutegino kemarin itu sama Toroku Kikangnya, kebetulan memang pengalaman saya pribadi kita diurusin gitu. Jadi kita hanya diminta syarat ngumpulin itu. Yang pertama adalah kartu keluarga ya. Nah, kartu keluarga ini yang sudah dirubah formatnya ke dalam bahasa Jepang. Nggak semuanya dirubah kok formatnya, tapi ada beberapa bagian yang dirubah ke dalam bahasa Jepang. Nah, setelah itu Zairyo Kado ya pasti, KTP, lantas bukti bahwasanya kamu pernah mentransfer uang ke Indonesia. Jadi gini, ketika kalian membayar pajak penghasilan dan kalian ada beberapa tanggungan ya. Kalau kita kan tanggungannya kayak ya nggak mungkin kredit mobil, kredit rumah di Jepang kayaknya itu nggak kita lakukan kan. Jadi palingan kita menanggung atau menafkahi keluarga kita. Dan ini biasanya ya keluarga yang ada di kakak gitu, ada di kartu keluarga kalian. Misalnya kalian menanggung biaya hidup mama kalian, adik kalian, atau siapa gitu. Yang jelas yang pasti daftar keluarga kalian yang ada di kartu keluarga. Nah, kebetulan kalau aku kemarin kan mendaftarkan nama ibu saya saja. Jadi satu orang ya, satu orang itu. Jadi saya tinggal minta, kebetulan aku pakai SBI Remit. Tergantung kalian mau pakai Dicom, mau pakai apa, bisa. Pokoknya intinya kalian punya bukti transferan bahwasanya kamu pernah mengirim uang itu. Nah, nanti kalian kirim dalam 1 tahun itu minimal paling sedikit itu 150.000 yen ya, jugomang eng. Jadi sekitar segitu. Kalau bisa sih lebih banyak, supaya nanti ketika dikalkulasikan 1 tahun pajak penghasilan kalian dan kalian memiliki tanggungan, itu nanti biasanya ada pengembalian uang gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri kan satu nama yang aku ajukan, mama aku gitu kan. Jadi pas kemarin diproses itu tuh aku menerima sisa uang pajak yang sudah aku bayarkan dalam waktu 1 tahun itu. Jadi itu nanti uang yang kalian terima
itu biasanya langsung masuk. Nah, biasanya sih untuk pajak-pajak kayak gini ya, kayak Nenmatsu Chose ini, kalau misalnya kalian tidak pernah mengirim uang ke Indonesia, ya tentunya kalau ke rekening sendiri ini nggak berpengaruh ya. Jadi istilahnya memang tanggungan, kamu menanggung atau menafkahi keluarga kamu. Nah, itu nanti baru biasanya akan ada keringanan untuk membayar pajak di tahun berikutnya. Dan jika ada sisanya, uang sisa itu bisa kembali ke kita lagi gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya kalian tidak pernah mengirim uang ke Indonesia, ya terutama ke keluarga kalian yang udah ada di dalam kakak ya. Nah, itu biasanya memang nggak akan ada uang pengembalian, dan bisa terjadi kalian akan membayar kekurangan uang pajak kalian. Jadi di sini berakibat apakah dana itu kembali atau kalian nombok gitu. Memang ada kasus yang seperti itu. Tapi rata-rata kalau misalnya kita memang ada tanggungan, kita pernah mengirim uang ke Indonesia ke rekening orang tua kita ya, atau keluarga yang ada di kakak, itu rata-rata biasanya kita dapat pengembalian dana gitu. Dan nanti kalian akan menerima surat. Nah, ini kebetulan kan kemarin memang terjadinya itu biasanya di bulan 11 ya, di bulan November, dan kemarin kita menerimanya itu di gaji bulan 12 gitu. Dan nanti kalian akan mendapatkan surat seperti ini. Nah, ini perhitungannya bagaimana saya juga kurang paham, tapi yang jelas karena di sini ada nama mama saya di sini, ini kelihatan nggak sih, ngeblur ya. Nah, ini ya satu nama di sini. Nah, itu berarti saya menanggung keluarga ya, menanggung mama saya, dan ya akhirnya saya mendapatkan pengembalian dana. Walaupun pengembalian dananya itu tidak 100%, tapi lumayan buat beli cendol. Cendol dawet gitu. Buat beli cilok lah lumayan. Enggak. Jadi aku dapat sekitar 5 gosengeng. Itu berarti berapa ya? 25.000 yen ya. Sekitar berapa itu? 2,8 juta. Kan lumayan ya. Maksudnya kita bayar pajak tapi ada baliknya gitu uangnya dalam setahun ya. Anggap aja itu uang kaget gitu. Dan manfaatnya ketika kita mengurus ini tuh yaitu tadi, selain kita mendapatkan pengembalian dana, nanti untuk pembayaran pajak penghasilan tahun berikutnya itu jadi ada keringanan gitu loh. Jadi kita misalnya kita dulunya bayar 8.000, ini jadi bisa 6.000 gitu. Bisa lebih ringan lah ya kalau nggak salah ya seperti. Nah, terus ini beda cerita lagi guys, karena di sini temanku tuh ada yang mendaftarkan 3 nama anggota keluarganya, dan masing-masing ini dikirimin uang gitu kan, dengan ya bukti transfer bahwasanya kita pernah mengirim ke 3 nama ini yang kita ajukan sebagai orang yang akan kita nafkahi gitu kan. Nah, 3 ini kemarin tuh dapat sekitar gomang kyusengeng. Itu berarti berapa? 59.000 yen ya. Dari sekitar 7 jutaan tuh dia dapat, kurang lebihnya segitu. Itu 3 nama. Terus temanku juga ada yang mengajukan 2 nama, itu kemarin dapat sekitar gomang sengeng, sekitar 51.000 yen, lumayan kan, hampir 6 juta uangnya balik. Jadi ibaratnya yang dibilang aku nyesel ya, kayak nggak ngerti juga aku tuh ternyata ada kayak gini. Dulu zamannya aku magang Ginno Jisuse itu aku nggak tahu kalau ada yang namanya Nenmatsu Chose apa segala macam tuh, aku kayak nggak tahu gitu. Bahkan untuk pengurusannya kayak gimana aku nggak tahu, dan ternyata itu sebenarnya bisa diurus gitu. Kalau misalnya perusahaan nggak mau ngurus, itu kita bisa ngurus sendiri kok, Nenmatsu Chose. Tapi di sini dapat informasinya itu namanya adalah Kakute Shinkoku, biar saya nggak salah ya. Jadi itu namanya Kakute Shinkoku. Nah, apalagi nih gitu, lebih bingung lagi ya. Nah, ini kalau misalnya perusahaan kalian tidak mau mengurus Nenmatsu Chose-nya, kalian bisa ngurus yang namanya Kakute Shinkoku ini. Nah, biasanya kalian langsung datang ke kantor pajak. Untuk persyaratan dokumennya sama seperti Nenmatsu Chose yang tadi, kayak ya KTP Jepang, lantas kartu keluarga ya, kartu keluarga yang sudah dirubah format ke dalam bahasa Jepang, lantas seperti hanko, terus my number, yang seperti itu sih. Pokoknya intinya data-datanya itu
terus bukti rekening pengiriman ya, bukti terus juga rekapan pengiriman kalian. Jadi misalnya kalian udah ngirim ke beberapa rekening yang kalian ajukan, nah itu rekapan hasil pengirimannya juga dilampirkan. Nah itu bisa kalian urus sendiri langsung ke kantor pajak, dan ini biasanya kalian bisa urus di pertengahan bulan Februari sampai Maret. Jadi kalian urus sendiri gitu. Nah kalau kebetulan aku belum pernah punya pengalaman yang ngurus sendiri, jadi ini pengalaman pertama ngurus Nenmatsu Chose tapi diurusin sama TSK, jadi Toroku Kikang, dan perusahaan yang ngebantu ngurusin kita. Jadi aku cuma nyetor kayak rekapan pengiriman dalam 1 tahun itu, terus juga ya itu kakak yang sudah dirubah formatnya ke dalam bahasa Jepang itu toh sih ya. Kalau untuk Zairyo Kado apa kan kita udah punya ya, apa my number juga kita udah punya gitu. Jadi syaratnya cuman itu aja, dan cleng tiba-tiba dapat pengembalian dana ya. Alhamdulillah ya, syukur banget. Tapi di sini karena pengalaman aku cuma mengajukan 1 nama, makanya buat kalian yang nantinya belum tahu ada yang namanya Nenmatsu Chose dan melihat video ini, semoga ini membantu kalian. Dan kalau bisa 3 rekening deh ajuin, nggak apa-apa, punya mama, punya bapak, punya adik, pokoknya intinya yang ada di kakak ajuin aja dalam 1 tahun. Kalian random aja tuh ngirimnya, ke mama, bulan depannya ke bapak, ke adik, gitu aja. Pokoknya intinya minimal 150.000 yen juga mangeng. Tapi kalau bisa itu lebih banyak, itu jauh lebih bagus, karena nanti semakin kalian banyak mengirim ya semakin banyak dong akhirnya tanggungan yang kalian keluarkan untuk keluarga kan. Jadinya di situ nanti berpengaruh pada pengembalian dana, dan juga di tahun berikutnya kita bisa mendapatkan keringanan pembayaran. Jadi kenapa aku tahu, karena kita sharing-sharing ya di sini kan, nggak hanya aku aja, ada beberapa teman aku, dan kebetulan mereka tuh bervariasi. Memang ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Kalau 1 aku gitu, kalau yang 2 temen aku. 1 apa tuh itu juga mengirimkan 2 nama, dia sama suaminya. Nah waktu itu kasusnya dia itu nggak punya, maksudnya kakak dia itu belum jadi 1 tuh sama suami, jadi dia masih ikut kakak keluarganya kan. Terus akhirnya dia kayak ngomong gitu lah, ini terus gimana, aku pernah kok ngirim ke suami aku gitu kan. Dia mengajukan nama suaminya gitu. Terus karena di kakak nggak ada, jadinya sama TSK itu dibantu untuk suruh foto bukti surat nikah gitu. Jadi pakai bukti surat nikah itu bisa gitu. Jadi buat kalian yang sudah menikah ya, punya istri atau punya suami dan pengen mengajukan namanya tapi dia tidak terdaftar di kartu keluarga kalian, kalian bisa melampirkan bukti pernikahan kalian, buku pernikahan kalian, yang di bagian bahasa Inggrisnya itu nanti di foto yang jelas, terus diajukan, dan itu bisa gitu. Jadi lumayan, makanya aduh nyesel banget kan, kayak ya 1 doang, dan karena ya nggak tahu ya mau gimana lagi gitu, ya udahlah ya gitu. Belum rezeki beneran, tapi ya alhamdulillah lah dapat segitu kan, uang kaget di akhir tahun gitu. Jadinya ya begitu deh pengalaman dari aku, yang aku juga baru tahu kayak oh ternyata Nenmatsu Chose itu pajak penghasilan gitu kan. Oh itu bisa balik duitnya gitu. Jadi baru tahu sih kalau misalnya ada hal-hal seperti ini di Jepang. Ya sebenarnya tahu kayak oh bayar pajak penghasilan nih gitu, jelas kan. Oh bayar nenking nih, oh bayar pajak penduduk nih, segala macam gitu jelas. Tapi nggak tahu kalau ternyata itu ada pengembalian dana gitu kan. Bisa di tahun berikutnya kita bisa dapat keringanan kalau kita memenuhi syarat seperti yang tadi itu sih. Jadi syaratnya sebenarnya nggak sulit. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kalian dalam 1 tahun random ngacak ke beberapa rekening yang kalian ajukan, kalau bisa lebih dari 1. Karena kalau misalnya kalian ngajuin cuma 1 ya nggak apa-apa, cuman ya dapat uang pengembalian dananya itu nggak sebanyak kalau kalian ngajuin lebih dari 1 nama gitu. Dah gitu deh. Intinya itu. Pokoknya kalau misalnya nanti informasi ini ada yang salah, aku mohon maaf banget ya, karena aku juga baru banget dapat pengalaman yang seperti ini. Aku kemarin kayak sempat nanya-nanya, cari-cari juga informasi apa sih Nenmatsu Chose gitu kan, dan akhirnya sedikit aku dapat dan aku berbagi ke kalian. Intinya syaratnya cuma itu aja kok, kakak yang udah dirubah format, terus KTP Zairyo Kado ya, terus juga rekapan pengiriman kalian. Ya, yang jelas kalian harus mengajukan lebih dari 1 nama, itu aja sih intinya. Nanti kalau misalnya itu semua syaratnya sudah terpenuhi,
ya kalian diproses gitu. Prosesnya 1 bulan sih, waktu itu November diminta, terus Desember udah masuk gitu. Dan buat kalian yang nggak bisa, maksudnya perusahaannya nggak mau ngurusin atau segala macam, kalian tinggal minta aja persyaratan untuk mengajukan Nenmatsu Shosei. Nanti kan dikasih tuh sama dia formulir segala macam, kalian isi, kalian datang sendiri ke kantor pajak untuk mengurus Nenmatsu Shosei kalian gitu. Jadi sekian guys videonya dari aku. Ya komen ya kalau misalnya informasinya mungkin kurang lengkap atau aku terbata-bata, karena ya jujur ini pengalaman pertama aku, dan sebisa mungkin aku share ke kalian, aku ngasih saran yang terbaik untuk kalian. Dan ini juga aku sekarang lagi proses kok, untuk kayak aku langsung telepon adik aku, cepetan kamu bikin rekening sendiri, nanti aku daftarin untuk keringanan uang pajak gitu, karena juga lagi nunggu ginseng nih, karena setahu aku beda ginseng dengan Nenmatsu Shosei. Nanti kalau misalnya aku udah ngurus ginseng, aku share lagi deh, aku berbagi informasi ke kalian. Intinya aku mohon maaf ya kalau misalnya salah mungkin nanti di penjelasan aku ini atau informasinya kurang lengkap, mohon maaf banget ya. Minasan, gabarimashou.